Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Della Eka Novianti, mahasiswa Universitas Bengkulu, Prodi Pendidikan IPA. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan MPD. Topik yang saya akan bahas yaitu fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang keempat pengawasan. Perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perencanaan yang perlu diperhatikan adalah menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana melakukannya, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target, mengembangkan alternatif rencana, mempersiapkan dan mengomunikasikan rencana-rencana dan keputusan. Langkah-langkah dalam perencanaan menurut Asmerendi ada 5, yaitu yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Dan yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan komunikasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Langkah yang harus diperhatikan yaitu menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan serta meningkatkan efektivitas. Sarwoto menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, perumusan tujuan, yang kedua, penetapan tugas pokok, yang ketiga, perincian kegiatan, yang keempat, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi, yang kelima, departementasi, yang keenam, pelimpahan otoritas, ketujuh, staffing, dan yang ke-8 yaitu facilitating. Pergerakan atau aquating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Aquating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen, beberapa dengan ketiga fungsi lain, planning, organizing, dan controlling. Aquating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, mendapatkan orang-orang cakap, yang kedua, mengatakan apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan, yang ketiga, memberikan otoritas kepada mereka, yang keempat, menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran, menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan,
penilaian pelaksanaan atau informasi, serta bila mana perlu diambil tindakan kreatif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai standar yang diharapkan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.